Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Sagifa Fitriani dan rekan-rekan kelompok lain. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 11-7B 06. Dan berikut nama-nama kelompok kami. Pertama ada Mas Jailani, kedua ada Mas Ibnu Fajri, ketiga ada Mbak Neti Nurhayati, dan keempat ada Imam Agung Komara. Dalam presentasi ini kami ingin menyampaikan atau memberikan laporan tentang pengabdian kepada masyarakat dengan tema perlindungan lingkungan dan pengendalian sampah dengan program Bank Sampah. Beberapa agenda dalam presentasi yang kami buat ini, pertama latar belakang, kedua perumusan masalah, yang ketiga manfaat dan tujuan, yang keempat diharapkan, yang kebutuhan proses penyediaan, yang keenam anggaran biaya dan jadwal kegiatan, yang ketujuh atau yang terakhir poster. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Neti Nurhayati. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Imam. Untuk latar belakang, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin pesat dari tahun ke tahun juga disertai oleh berbagai permasalahan yang ditimbulkan atas pertumbuhan penduduk tersebut. Hal ini berdampak juga dengan munculnya masalah baru, seperti mendorongnya kebutuhan akan pemukiman-pemukiman baru, baik itu permanen maupun tidak permanen. Salah satu dampak dalam pertumbuhan pemukiman warga adalah bertumbuhnya juga volume sampah di wilayah tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa sangatlah erat hubungan antara sampah dengan pertumbuhan penduduk, kesejahteraan, dan tingkat budaya yang belum sepenuhnya baik. Hal ini berdampak pula terhadap jumlah timbunan sampah yang meningkat pesat, terutama di wilayah kawasan industri Bekasi. Sehubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Perumusan masalah. Daerah pemukiman sekitar kawasan industri area Bekasi merupakan daerah yang cukup tinggi aktivitas produksi dan sebagai penyumbang sampah atau limbah di lingkungan tersebut. Dengan dukungan lembaga atau instansi pemerintah yang juga sudah mulai menerapkan cara meminimalisasi secara efektif dengan berbagai macam standar, baik itu standar internasional maupun nasional. Tidak dipungkiri pola atau aktivitas masyarakat di sekitar kawasan industri atau pabrik masih ada yang belum efektif dalam memanfaatkan sampah atau limbah sebagai tambahan penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi kehidupan mereka. Bekasi juga merupakan kawasan industri tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri, serta merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan lokasi yang cukup strategis sebagai penyangga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebagai salah satu jantung industri dan terletak di lokasi yang strategis, kawasan ini menjadi tempat bermukim jutaan pendatang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ibnu. Silakan Mas Ibnu. Terima kasih Mbak Neti. Manfaat tujuan dari PKM Bank Sampah ini adalah manfaat Bank Sampah untuk membantu menangani pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di kawasan industri Kota Bekasi, menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai guna bagi masyarakat dan dapat menambah penghasilan masyarakat. Penghasilan tambahan dari menabung di bank sampah ini akan memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan industri Kota Bekasi. Tujuannya adalah satu, memfasilitasi masyarakat dengan memberikan tong sampah dalam kurung daur ulang dan non daur ulang, memberikan penyuluhan dalam mengolah sampah, dan membentuk budaya rapi, bersih, dan sehat. Lanjut. Luaran yang diharapkan dari PKM tersebut, dengan dukungan lembaga atau instansi pemerintah,
yang juga sudah memulai menerapkan cara meminimalisasi secara efektif dengan berbagai macam standar, baik itu standar internasional maupun nasional. Tidak dipungkiri pola atau aktivitas masyarakat di sekitar kawasan industri, pabrik masih ada yang belum efektif dalam memanfaatkan sampah atau limbah sebagai tambahan penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi kehidupan mereka. Oke, baik. Selanjutnya dalam analisis ini akan dilanjutkan oleh Mas Imam Komara. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Ibnu. Sebelumnya, oke, saya akan membawakan presentasi tentang analisa kebutuhan dan proses penyediaan. Analisa kebutuhan dan proses penyediaan ini kita bagi menjadi 3 poin. Sebenarnya salah satunya adalah 1, pengenalan. Pengenalan yang dimaksud adalah dengan memberikan edukasi dan gambaran secara jelas, baik secara non-visual dan visual, tentang perlindungan lingkungan dan pengendalian sampah dengan program bank sampah. Secara flow proses, dengan proses pengenalan ini kami buat pertama mulai atau kita bisa katakan observasi di lapangan, dan yang kedua adalah sosialisasi atau edukasi. Nah, sosialisasi atau edukasi ini kita bagi menjadi 2, secara tertulis non visual atau secara visual. Untuk yang tertulis atau non visual, secara observasi, wawancara, itu secara face to face dengan lingkungan yang berada di pemukiman tersebut. Secara visual, kami memberikan dokumentasi berupa poster-poster, berupa gambaran-gambaran tentang program bank sampah atau tentang manfaat dan tujuan dari bank sampah itu sendiri. Dan yang secara visual kami juga memberikan survei terhadap masyarakat pada umumnya. Dari situ kami akan menganalisa, menyusun laporan sampai dengan selesai. Untuk poin yang kedua adalah kerjasama dengan mitra. Kerjasama dengan mitra dalam program yang akan diadakan ini tidak lain agar rencana ini dapat terwujud. Dalam hal ini mitra dikategorikan atau dibagi menjadi 2. Mitra internal dan mitra eksternal. Kesediaan tokoh masyarakat, RW, RT, PKK, atau karang taruna dalam lingkungan dapat membantu program yang akan disosialisasikan berjalan dengan baik. Karena adanya dukungan dari tokoh masyarakat setempat ini akan kami kategorikan sebagai mitra internal. Wadah, penunjang, dan pengepul kami kategorikan sebagai mitra eksternal. Dan poin yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana pembuangan sampah. Prasarana pembuangan sampah untuk menampung sampah yang berserakan demi menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sudah banyak disediakan oleh berbagai lembaga, baik itu pemerintahan maupun organisasi. Berikut langkah yang akan kita lakukan untuk penyediaan sarana prasarana pembuangan sampah. Pertama, penyediaan tempat sampah organik dan anorganik pada sudut jalan, agar masyarakat bisa aware dan masyarakat bisa tahu sampah yang organik maupun anorganik. Yang kedua adalah mempekerjakan kurir keliling atau mempekerjakan petugas kebersihan keliling. Gunanya untuk mengedukasi juga dan memberikan contoh secara langsung agar lingkungan tersebut bisa aware terhadap program bank sampah dan kebersihan itu sendiri. Untuk selanjutnya, presentasi ini akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Jelani. Silakan Mas Jelani. Ya, baik. Terima kasih, Mas Imam. Selanjutnya, anggaran dan biaya jadwal kegiatan dalam PKM Pengabdian Masyarakat ini. Di dalam PKM ini, ada 4 jenis pengeluaran dan masing-masingnya tertera biayanya. Yang pertama, peralatan penunjang sekitar 40%, biayanya 5.873.000. Yang kedua, bahan habis pakai sekitar 40%, 2.960.000. Yang ketiga, perjalanan sekitar 10%, biayanya 1.280.000. Yang keempat,
lain-lain sekitar 10%. Biayanya 2.100.000. Jadi jumlah semua biaya 12.213.000. Untuk jadwal kegiatannya, di sini kita ada 7 kegiatan dalam PKM Pengabdian Masyarakat ini. Yang pertama observasi yang diadakan pada bulan pertama pada minggu ketiga, dan memilih kawasan industri bulan pertama minggu keempat sampai bulan kedua minggu pertama. Untuk perizinan mitra kerja pada bulan kedua minggu pertama sampai minggu kedua. Untuk pembuatan proposal pada bulan kedua minggu ketiga sampai minggu keempat. Untuk kerjasama dan pengenalan metode bank sampah pada bulan ketiga, pada bulan kedua minggu keempat sampai bulan ketiga minggu pertama. Untuk demonstrasi ke kawasan industri Bekasi pada bulan ketiga dari minggu kedua sampai bulan kelima minggu pertama. Untuk pengolahan data persiapan laporan mulai dari bulan kelima minggu pertama sampai minggu kedua. Untuk penyusunan laporan bulan kelima dari minggu ketiga sampai minggu keempat. Lanjut, Mas. Nah, di sini kami membuat poster untuk PKM Pengabdian Masyarakat Bank Sampah ini. Di dalam poster ini tercantum banyak, ada judul Perlindungan Lingkungan dan Pengendalian Sampah dengan Program Bank Sampah, dan pengertian apa itu bank sampah, terus apa saja sampah yang bisa distorkan, dan manfaat bank sampah, dokumentasi, dan pelaksanaan PKM-nya. Dan metode pelaksanaannya, yang pertama tahap perancangan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Sudah, lanjut Mas Imam. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Jelani. Mungkin seperti ini saja laporan dari kelompok kami. Mungkin bisa dibantu statement closing-nya dari Mbak Neti untuk kelompok kami, untuk kelompok kita. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2B dari kelas 11-7B06. Untuk kekurangan dari presentasi kelompok kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kelompok 2, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Jelani, Mas Ibnu. Thank you ya. Thank you. Keren.